Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai ibadah pada minggu ini di sekolah minggu online GPDI Mahanaim. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Viera, teman kita. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kita ingin memulai ibadah kita Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Berarti kakak-kakak yang akan membawa pujian Tuhan. Berkati kami juga Tuhan yang akan mendengarkan pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, pagi hari ini kita siap beribadah, kita siap memuji nama Tuhan. Kita salam sukacita dulu ya. 1, 2, 3. Salam sukacita. Sukacita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Tentu hati kita penuh dengan sukacita, amin. Kita mau nyanyi pujian. Apa Tante Linda? Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita mau minta Tuhan agar firman Tuhan itu ada di dalam setiap hati kita. Kita akan angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang sudah turun ke dunia menebus setiap dosa kami. Terlebih Engkau yang selalu hadir di dalam hati kami semua. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ya, senang sekali ya hari ini kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita tadi. Biarlah pujian yang kita sudah naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan adik-adik boleh duduk dengan baik dan boleh memperhatikan setiap firman Tuhan yang akan Tante Diah sampaikan ya. Nah, saat ini firman Tuhan akan Tante Diah ambil dari Injil Lukas. Tentang apa ya? Ya, Tante Diah akan membawakan tentang kelahiran seorang yang sudah dijanjikan Tuhan. Wah, kenapa ya kok sudah dijanjikan Tuhan? Iya, ternyata orang yang akan Tante Diah bawakan cerita ini adalah orang yang sudah dijanjikan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya sudah dinyatakan di situ bahwa nanti akan lahir seorang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, siapa dia? Sebentar Tante Diah akan mulai ya. Nah, dulu ketika zamannya Raja Herodes di Raja Yudea, di sana ada seorang imam yang bernama Zakaria. Dia punya istri bernama Elisabet. Nah, dua orang ini sudah tua, tetapi mereka belum punya anak. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berdoa. Mereka yakin suatu saat pasti akan menerima anak, mendapatkan seorang anak ya. Nah, kalian tahu Zakaria ini adalah seorang imam. Apa itu imam? Imam adalah seorang yang bertugas berdoa pada zaman dulu. Nah, pada suatu hari Imam Zakaria ini mendapat tugas untuk berdoa di dalam rumah Tuhan. Ketika Zakaria ini berdoa, tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Wow, Zakaria
Zakaria kaget sekali ketika malaikat Tuhan ini datang. Apa ya yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini? Yo, di dalam Injil Lukas itu dikatakan begini, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Nah, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wah, ketika malaikat itu berkata begitu, Zakaria kaget sekali. Wah, apa yang dikatakan Zakaria ya? Di dalam Alkitab dikatakan begini, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Wah, ternyata Zakaria belum percaya kalau dia akan menerima janji Tuhan. Terus malaikat ini berkata lagi begini, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, maka engkau akan menjadi bisu." Nah, anak-anak, ternyata Zakaria tadi tidak percaya, dan malaikat bilang akan menjadi bisu. Benar adik-adik, ketika Zakaria ini keluar dari rumah Tuhan, ketika ditanya teman-temannya, Zakaria ini tidak bisa bicara apa-apa. Zakaria ini tidak bisa mengeluarkan suaranya. Kalian tahu kalau orang bisu, dia tidak bisa bilang A, B, ya. Dia hanya bilang, nggak ada suaranya. Nah, adik-adik, ketika Zakaria pulang, ternyata Elisabet bilang begini, "Aku ternyata mengandung, aku mau punya anak." Wah, ternyata betul apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat Gabriel tadi. Nah, setelah pada waktunya anak ini lahir, banyak sekali orang-orang yang datang ke rumahnya. Mereka ikut bersukacita, dan Elisabet ini senang sekali. Teman-temannya, saudara-saudaranya semuanya datang, senang sekali melihat bayi yang baru lahir dari ibu Elisabet. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk melihatnya. Dan ketika waktunya akan memberikan nama,
orang-orang ini berkata begini, dikasih nama siapa ini? Kata teman-temannya, kasih nama Zakaria aja, kan bapaknya namanya Zakaria. Kata Elizabeth, jangan Zakaria, tapi kita akan memberikan nama Yohanes. Hah? Yohanes? Mana mungkin? Kan nggak ada nenek moyang kita yang bernama Yohanes. Harusnya Zakaria, bapaknya kan namanya Zakaria. Terus orang-orang ini tidak percaya kepada perkataan Elizabeth. Mereka bertanya kepada Zakaria, Zakaria mau dikasih nama apa nih? Zakarianya kan bisu, gak bisa ngomong ya. Caranya gimana dong? Oh, ada caranya. Zakaria mengambil alat tulis, minta alat tulis dan menulis di tempat itu. Apa yang ditulis ya? Dia tulis Yohanes. Zakaria ternyata menulis Yohanes. Orang-orang bingung sekali kenapa Yohanes gitu. Waktu Zakaria ini menulis Yohanes, tiba-tiba Zakaria bisa bicara. Dia katakan, iya memang harus diberi nama Yohanes, karena Tuhan sudah berfirman dia akan menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Dia yang akan membuka jalan buat Tuhan, menyiapkan jalan buat Tuhan. Siapa yang disiapkan jalannya? Yaitu Mesias. Siapa Mesias? Ayo yang ingat. Minggu kemarin Tante Linda sudah menceritakan tentang Mesias, artinya yang diurapi. Nah, itu yang sedang disiapkan jalannya oleh Yohanes. Nanti akan datang tuh orang yang disiapkan jalannya, yang yaitu Mesias. Ya, Mesias akan datang. Dan tugasnya Yohanes adalah menyiapkan. Apa yang disiapkan? Yohanes harus memberitakan kerajaan Allah. Kalian tahu, setelah besar, Yohanes dia sering sekali membawakan firman Tuhan. Di mana? Di kota-kota? Tidak, tetapi di padang gurun. Apa yang dilakukan Yohanes di padang gurun? Yohanes berkata begini, hai orang-orang, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oh begitu, Yohanes teriak-teriak begitu. Banyak orang datang dan mendengarkan. Mereka bertanya, siapa kamu? Aku adalah orang yang menyiapkan jalan buat kedatangan Mesias. Siapa ya Mesias ya? Nah, penasaran kan? Mesias adalah orang yang disebut juru selamat. Mesias adalah orang yang diurapi, yang akan datang untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, kalian tahu Mesias itu siapa ya? Minggu depan Tante Emil akan menceritakan siapa itu sebenarnya Mesias ya. Nah, kalian tahu kalau tadi Yohanes sudah dijanjikan Tuhan sejak zaman dulu. Di Alkitab Yesaya dicatat tuh tentang Yohanes, tentang kelahiran Yohanes, tentang Yohanes siapa diceritakan. Yohanes sudah dijanjikan Tuhan untuk membuka jalan buat Mesias. Kalian tahu, ketika Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian punya doa, jangan putus asa. Terus berdoa. Siapapun kalian, ya, mau besar, mau kecil, mau perempuan, mau laki-laki, kalian tetap harus berdoa dan memegang janji Tuhan. Apa yang akan dijanjikan Tuhan buat kita? Yaitu
itu ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya. Ya, kalau tadi Yohanes bilang, "Oh, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Apa sih arti bertobat? Bertobat itu tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Dan bertobat itu mengakui kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah, bertobat itu kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Nah, Tante Dia akan kasih firman Tuhan hari ini sebagai ayat nas kita pagi ini, yaitu di dalam Yesaya 38 ayat 7b yang berkata begini. Demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nanti dia baca sekali lagi ya. Yesaya 38 ayat 7b, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nah, itu ayat emas kita pagi ini ya. Siapapun kalian, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kalau sudah berjanji akan ditepati. Kalau hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yohanes, dia yang membuka jalan buat kedatangan Tuhan Maha Besar, Mesias yang menyelamatkan. Dia yang akan menyelamatkan umat manusia, ya. Nah, minggu depan akan dilanjut lagi siapa sebenarnya Mesias itu, ya. Jangan lupa minggu depan tetap di dalam sekolah minggu supaya kita tahu siapa yang dijanjikan Tuhan yang disebut Mesias, ya. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Yuk, kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menepati janji untuk Yohanes boleh membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Kami mau Tuhan belajar lebih sungguh lagi untuk kami boleh mengerti bahwa janji Tuhan benar dan janji Tuhan pasti ditepati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur pagi ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu seperti biasa, masih online. Dan Tante Dia berdoa semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.